إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin membaca sejarah perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya beliau ketika beliau berdakwah di kota Mekah, maka di sana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam banyak mendapatkan rintangan, cobaan, fitnah, caci makian dari berbagai macam tokoh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya zaman rahmatullah adalah Abu Lahab, Abu Jahal beserta dengan keluarga-keluarga mereka, dan di antaranya juga Abu Sufyan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Adapun tujuan mereka zaman rahmatullah, mereka menggencarkan permusuhan mereka. Fitnah mereka terhadap Nabi SAW adalah untuk menjauhkan manusia, orang-orang yang berada di kota Mekah, dari Nabi SAW, agar manusia tidak mendengarkan sedikit pun perkataan dari Nabi kita SAW. Dan di antara tuduhan keji, fitnah keji, caci makian yang disampaikan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW adalah ketika mereka mengatakan jangan dengar Muhammad karena Muhammad itu ada tukang sihir. Kemudian juga mereka mengatakan jangan dengar Muhammad karena Muhammad itu adalah orang gila. Dan semua perkara ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan sahibnya kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini bersama dengan kalian, yang selama ini berada di tengah-tengah kalian, kalian bercanda gurau dahulunya sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Maka Nabi alaihi salatu wasallam terkenal dengan sifat amanahnya beliau. Bahkan dahulu orang-orang kafir Quraisy itu apabila ingin menitipkan binatang hewan ternak mereka untuk dipelihara, maka mereka berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang terpercaya di tengah-tengah mereka, orang yang paling baik di tengah-tengah mereka. Namun ketika Nabi alaihi salatu wassalam, lihat zaman rahmatullah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka di sinilah zaman rahmatullah, awal mula dari pertentangan, awal mula dari perselisihan, awal mula kebencian demi kebencian yang dilahirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena tradisi orang-orang kafir Quraisy adalah banyak menyembah berhala-berhala tertentu. Bahkan disebutkan setiap kabilah itu memiliki tuhan-tuhan tertentu, memiliki ritual-ritual cara beribadah tertentu kepada tuhan-tuhan mereka. Dan demikianlah zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang paling pertama dan utama membenci dakwah Nabi SAW, membenci Nabi SAW, bahkan mereka tidak segan-segan menyakiti Nabi SAW dan menyakiti para sahabatnya ridwanullah jami'an, adalah kelompok orang-orang kafir yang terkenal dengan kafir Quraisy. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah menuju kota Madinah, apakah Nabi SAW tidak mendapatkan lagi berbagai macam rintangan, tuduhan keji dan fitnah terhadap beliau dan agama beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak, zaman rahmatullah. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau kemudian mendapatkan rintangan dari dua kelompok jenis manusia. Yang pertama tadinya adalah orang kafir, kemudian yang kedua beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rintangan dari orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam agar mereka mendapatkan jaminan keselamatan, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan Nabi SAW di kota Madinah. Bersamaan dengan itu, orang-orang munafik senantiasa merongrong dakwah Nabi SAW, senantiasa menyebarkan fitnah keji terhadap Nabi SAW. Kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berlalu zaman, berganti zaman. Datanglah kemudian zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu pula dengan zamannya Uthman ibn Affan. Kemudian lahirlah kelompok-kelompok jenis manusia yang ketiga, yaitu para pelaku bid'ah. Orang-orang yang notabene-nya zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat sejarah terbunuhnya sahabat Uthman, maka di sana ada tokoh yang sangat memberikan pengaruh terhadap fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dialah Abdullah ibn Saba.
di mana Abdullah ibn Saba ini zaman rahmatullah adalah orang yang senantiasa menyebarkan fitnah keji terhadap Uthman ibn Affan. Orang yang senantiasa tidaklah dia mendapatkan sekelompok manusia di situ dia bisa menyampaikan fitnah terhadap Uthman ibn Affan, melainkan dia akan menyampaikan fitnah terhadap Uthman ibn Affan. Namun zaman rahmatullah ketahuilah, disebutkan oleh para ulama, akan tetapi ketika Abdullah ibn Saba ini ingin menggencarkan fitnahnya di kota Madinah, maka dia tidak berhasil menyebarkan fitnahnya. Fitnah Abdullah ibn Saba tidak berhasil diterima di telinga orang-orang yang berada di Madinah. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, karena di kota Madinah masih hidup beberapa orang di antara para sahabat ridwanullah jami'an. Masih hidup orang-orang yang berilmu di antara para sahabat ridwanullah jami'an. Masih hidup orang-orang yang akal dan hati nuraninya sehat. Kemudian beralihlah Abdullah bin Saba menuju kota-kota yang lainnya, di tempat-tempat yang lainnya, hingga tibalah dia di Mesir. Dan di Mesir dia diterima dakwahnya, dia diikuti perintahnya, dia didengar fitnah dan tuduhan keji terhadap sahabat Uthman ibn Affan. Hingga kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala terjadilah tragedi yang sangat mengerikan, yaitu terbunuhnya sahabat Uthman ibn Affan karena provokasi yang dilakukan dan digencarkan oleh Abdullah ibn Saba. Lihat zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah tokoh yang ketiga, yaitu para pelaku bid'ah. Tadinya orang kafir, orang munafik, dan pelaku bid'ah. Maka tiga jenis orang ini akan senantiasa membuat kegaduhan. Tiga jenis orang ini zaman rahmatullah akan senantiasa membuat berbagai macam tuduhan fitnah keji terhadap dakwah dan agama Nabi SAW. Sehingga dalam perkara ini zaman rahmatullah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, keselamatan seseorang itu dalam beragama adalah ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang berada di atas akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengajarkan kepada mereka terhadap sunnah Nabi SAW, yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuduhan keji, fitnah yang keji dari orang-orang para pelaku bid'ah zaman rahmatullah, maka ini bukan sesuatu yang baru. Ini sebuah kejadian atau hal yang sudah terjadi dari zaman ke zaman. Bagaimana Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian Imam Al-Barbahari dituduh, difitnah, sampai-sampai beliau disakiti, sampai-sampai beliau mendapatkan berbagai macam perintangan yang sangat berat, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan begitu pula dengan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Adapun kita zaman rahmatullah adalah tetap bersabar dengan fitnah dan cacian mereka. Ya, sambil sebagian mungkin di antara kaum muslimin yang bisa membantah fitnah keji mereka, cacian keji mereka, kemudian syubhat-syubhat mereka terhadap dakwah sunnah ini, maka silakan yang bisa kemudian mengkantar dakwah-dakwah keburukan, cacian, makian, hinaan, fitnah yang muncul dari pelaku-pelaku bid'ah. Adapun kita yang mungkin belum bisa membantah mereka, maka bersabarlah. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Jangan surut, jangan kemudian merasa minder dengan tuduhan caci makian dari lisan-lisan kotor para pelaku bid'ah yang mengatakan wahaboy, radikal, terorisme, dan sebagainya zaman rahmatullah. Maka itu adalah sesuatu yang biasa terhadap dakwah sunnah ini. Dan lihat zaman rahmatullah, yang uniknya adalah dakwah sunnah ini semakin dihina, semakin difitnah, semakin dicaci, semakin dimaki. Justru banyak manusia yang semakin tertarik mempelajari agama ini. Justru mereka mendapatkan kedamaian di dalam agama ini. Justru mereka semakin mencintai dakwah sunnah, semakin fitrah mereka mencocoki. Kenapa zaman rahmatullah? Karena fitrah ini tidak bisa dibohongi, akal sehat tidak bisa dibohongi. Kenapa banyak manusia mencintai dakwah sunnah? Di antaranya mungkin karena mereka melihat dakwah sunnah ini tidak memberat-beratkan. Dakwah sunnah ini sangat enteng dilaksanakan, tidak terikat. Dia bukan organisasi yang mengikat, dia bebas, sebagaimana bebasnya burung terbang di udara. Dia bukan agama yang menyulitkan. Perhatikan zaman rahmatullah, di antara amalan ahlul bid'ah itu adalah ketika seseorang itu meninggal, maka dilakukanlah kenduri. Dan ini banyak dilakoni dan banyak dipasarkan oleh para pelaku bid'ah. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana perkara-perkara seperti ini sangat memberatkan kaum muslimin. Sudah jatuh ditimpa tangga lagi, sudah mendapatkan musibah, bencana yang besar, yaitu kematian orang yang dia cintai, kemudian harus diberatkan lagi untuk
membuat makanan yang banyak, menyiapkan makanan yang banyak untuk memberi makan orang-orang yang datang kepadanya. Ini zaman rahmatullah, mana prinsip kemanusiaan, mana ta'awun seperti ini. Ketika kita melihat kaum muslimin sudah jatuh, kita timpakan tangga lagi. Ketika kita melihat kaum muslimin itu sementara berduka, kita beratkan lagi keluarganya untuk menyiapkan makanan-makanan, amplop dan sebagainya untuk si ini ahlul bid'ah dan para orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut. Dan itu bukan 1-2 hari zaman rahmatullah, karena dilakukan 7 hari berturut-turut, 1 bulan, kemudian 100 harinya, 1000 harinya, dan terus menerus. Kalau orang kaya tidak ada masalah, maka bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak memiliki harta benda yang banyak, harus memberi makan orang banyak, harus berutang sana sini? Jangan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita sampaikan justru orang-orang yang ditimpa musibah, maka kaum muslimin yang lainnya yang menyiapkan makanan untuk mereka, memberi mereka motivasi, ta'ziah kepada mereka, membuatkan mereka makanan karena mereka sibuk untuk berduka. Kenapa lagi disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu? Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala tepat bagi kaum muslimin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra, Al-Quranul Karim, begitu pula dengan agama ini, dan Allah lah yang akan menjaga agama ini. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai, Islam semakin bercahaya, Islam semakin terang benderang di jagat raya ini. Meskipun ahlul bid'ah tidak senang, orang-orang munafik tidak senang dengan perkembangan dakwah Islam ini yang semakin banyak zaman rahmatullah, semakin banyak orang mencintainya, semakin banyak orang yang berakal sehat dan hati yang bersih, kemudian mempelajari agama Islam yang murni ini, yang datangnya dari sisi Nabi SAW. Justru para pelaku bid'ah ini tidak menyenangi dakwah-dakwah sunnah, karena mungkin diantaranya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala lapak mereka terganggu, pendapatan mereka terusik dengan adanya dakwah-dakwah sunnah, sehingga mereka pun tidak mendapatkan pundi-pundi dari dunia yang mereka inginkan, yang mereka ingin manfaatkan dari kaum muslimin yang tidak memahami agamanya. Hadza wallahu alam bisawab.